Sutra Teratai yang Menakjubkan. Bab 7 Perumpamaan Kota Gaib. Sinvasyang Sutra Teratai episode 1075. Tekad awal mengendur dan muncul keinginan untuk mundur di tengah perjalanan. Tubuh dan batin menjadi malas dalam segala pelatihan diri dan tidak lagi bisa giat melatih diri sehingga mundur dari besar dan mengarah pada kecil, mengendur dan mengacaukan tekad awal, seiring dengan kerisauan yang merintangi pelatihan besar selama perjalanan muncul keinginan untuk mundur. Mari kita semua lihat catatan tangan ini. Beberapa hari ini kita terus membahas jalan yang sulit dan berbahaya, terpencil dan tiada penghuni, juga menakutkan. Sungguh proses pembinaan diri kita harus bersungguh hati untuk direnungkan. Selama hidup ini, di awal kita ke dunia ini, di luar kendali diri kita. Yang kita pahami tentang segala hal di dunia ini tidak sesuai dengan ekspektasi semua orang. Banyak hal yang di luar kendali diri. Ketika kita sudah bisa melihat dengan jelas akan hal ini dan sudah memahaminya, kita memilih untuk membina diri. Membina diri dalam sebuah kurun waktu, perlahan-lahan tekad pembinaan juga mundur kembali. Malas akan pencapaian pencerahan. Pencerahan yang sesungguhnya sudah perlahan berubah menjadi tiada yang istimewa dan jadi tidak rajin, sehingga kembali lagi ke kehidupan yang biasanya, yakni penuh akan kerisauan dan pemikiran yang rumit. Sama halnya dengan orang pada umumnya, sedikit pun tidak ada nalar di jalan pencerahan. Jalan pencerahan sudah menjadi kendur, tidak bisa kembali giat bersemangat seperti awal membangkitkan tekad. Dalam batin sendiri perlahan menjadi kendur, tidak lagi giat bersemangat. Karena demikian, maka beralih dari kendaraan besar ke kecil. Keseriusan di awal untuk demi ajaran Buddha dan demi para makhluk, di mana ingin menyadarkan diri sendiri dan juga orang lain. Tekad ini sudah perlahan mundur, kembali menjadi cukup untuk membina diri sendiri saja. Menjaga diri sendiri dengan baik, tidak perlu mengurus orang lain. Pekerjaan untuk demi para makhluk sungguh sangat susah. Menghadapi orang dengan berbagai wujud dan rupa sungguh sangat rumit, sungguh amat susah. Lebih baik hanya menjaga diri sendiri saja. Dengan begini batin kita juga telah mengendur. Bersama dengan batin yang kendur ini telah mengacaukan tekad awal kita. Setelah terganggu, kemana tekad awal ini telah pergi? Tidak dapat membangkitkan semangat untuk masuk ke kerumunan orang banyak. Seiring dengan kerisauan secara perlahan merintangi pelatihan besar. Selama perjalanan muncul keinginan untuk mundur. Kondisi batin kita sendiri, coba kita renungkan sendiri. Sebersih niat awal yang kita bangkitkan, apakah bertahan hingga sekarang? Dibandingkan dengan puluhan tahun lalu, 10 tahun lalu, bertahun-tahun yang lalu. Sebersih niat yang dibangkitkan apakah masih dipertahankan? Kita bisa bertanya pada diri sendiri, sama seperti pada era Sang Buddha. Ketika Buddha membabarkan sutra di puncak burung nasar, ada seseorang yang telah membuat keputusan meninggalkan keluarga dan memutuskan tali kasih duniawi. Datang ke tempat pelatihan Sang Buddha, memohon kepada Buddha, "Buddha, saya ingin melatih diri." Buddha bertanya kepadanya, "Mengapa kamu ingin melatih diri?" Dia berkata, "Dalam satu keluarga hanya demi istri dan anak-anak. Seumur hidup dilewati dengan kesibukan. Sangat menderita. Banyak kekhawatiran di dalam keluarga. Tidak ada artinya. Saya telah paham. Saya sangat ingin menapaki jalan menuju kebudahan. Mohon Buddha dapat membiarkan saya meninggalkan kehidupan berkeluarga, menapaki jalan menuju kebudahan. Jika saya dapat memahami prinsip kebenaran, saya juga dapat menyebarkan Buddha Dharma kepada semua orang." Sang Buddha berkata, "Apakah Anda mempunyai tekad yang kokoh? Apakah Anda bisa menjaga aspirasi Anda?" Dia meyakinkan Sang Buddha, "Saya sudah mengambil keputusan." Sang Buddha mencukur rambutnya dan seperti inilah dia melatih diri. Beberapa waktu kemudian, dia berkata kepada Sang Buddha bahwa dia ingin pergi ke pegunungan, mencari sebuah goa dan melatih diri dengan tenang. Setelah Sang Buddha menyetujui, dia benar-benar sampai ke puncak burung nasar.
Setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh dan menemukan sebuah goa, di tempat ini dia benar-benar sangat giat dan baik-baik merenungkan ajaran Buddha. Mau menggunakan metode apa untuk mengamati ketidakkekalan di dunia? Di tempat ini, dia dengan sungguh hati melakukan pengamatan selama 3 tahun. 3 tahun kemudian dia berpikir seperti ini. Sebenarnya dalam waktu 3 tahun ini, saya telah mengamati ketidakkekalan dunia, pohon, bunga, rumput, dan lain-lain. Terus mengalir seperti aliran yang mengalir, seperti air yang mengalir. Meskipun melihat pemandangan ini dan mengetahui kalau ini adalah ketidakkekalan dan hukum alam, tapi apa yang bisa dilakukan? Yang saya tahu adalah ini, setiap hari melewati kehidupan seperti ini. Waktu 3 tahun telah berlalu. Apalagi yang saya dapatkan? Sepertinya apapun tidak dapat. Sehingga dirinya kemudian mulai berpikir lagi. Berhubung kehidupan yang dilewati seperti ini sangat membosankan, lebih baik pulang kembali ke rumah untuk menikmati kebersamaan keluarga. Kedepannya seperti apa nanti baru dipikirkan lagi. Dalam hatinya pun telah menetapkan keputusan ini dan mulai melakukan perjalanan. Meninggalkan goa dan turun gunung. Buddha pun mengetahuinya. Dan perlahan-lahan Buddha meninggalkan puncak Burung Nasar dan berjalan menuju gunung tempat praktisi tersebut. Satu sedang berjalan menuruni gunung, satunya lagi sedang berjalan menuju ke bawah gunung. Dari kejauhan Buddha melihat biksu tersebut. Ternyata memang benar sudah turun gunung. Buddha pun menjelma seorang Sramanera biasa. Dengan menggunakan kekuatan gaibnya, mengubah penampilan wujudnya menjadi seorang biksu pada umumnya. Jadi mereka berdua pun bertemu. Sramanera ini pun bertanya kepada biksu yang turun gunung ini dan berkata, "Kamu hendak kemana?" "Saya ingin menanyakan jalan, saya ingin naik ke atas gunung. Sudah sangat lelah untuk tiba sampai di sini, tidak tahu perjalanan untuk naik ke atas gunung masih seberapa jauh. Bagaimana kalau kita duduk di sini? Sama-sama kita saling bercengkrama." Kemudian mereka duduk. Ketika dia mulai bercengkrama, tiba-tiba seekor kera tua, seekor monyet yang kelihatannya sudah cukup tua, juga sama, meninggalkan gunung dan turun ke daratan. Mereka mengalihkan pembicaraan. Sramanera kemudian bertanya pada biksu, "Aneh, monyet ini awalnya tinggal di hutan dan hidup di sana. Seharusnya di hutan itulah rumahnya. Mengapa dia turun ke tanah datar?" Biksu ini kemudian mengatakan, "Saya mengerti tentang kera tua ini. Selama 3 tahun saya mengamati kehidupannya. Ia memiliki sekelompok monyet. Kelompok ini memiliki seorang istri dan anak. Kera tua ini harus bekerja keras setiap hari. Selalu di tempat pohon buah-buahan, terus-menerus memetik buah. Mengambil air untuk memberi pasokan kepada keluarganya. Lihat dia naik turun gunung seperti ini, lihat kulit tangan dan kakinya sudah terkelupas. Jadi monyet ini mungkin telah bekerja terlalu keras. Hanya untuk keluarganya, begini biasa-biasa saja seperti ini, kulit tangan pun sudah terkelupas. Tak ada artinya. Jadi mungkin dia turun gunung seperti ini untuk luang dan tenang." Setelah selesai berbicara, tidak lama kemudian kera itu meninggalkan tanah datar lagi dan menuju kembali ke hutan pegunungan lagi. Sramanera kemudian berkata kepada biksu, "Aneh, dia sudah meninggalkan hutan gunung, mengapa ia naik ke gunung lagi? Mungkin karena dia tidak bisa melepaskan keluarganya, hati masih mempunyai keterikatan. Jadi dia kembali ke hutan pegunungan lagi." Jadi setelah Sramanera mendengarkan ini, kemudian mulai berbicara dengan biksu secara perlahan. Biksu ini melihat Sramanera ini saat berbicara adalah sangat tenang. Nada bicaranya terdengar sangat agung dan lembut. Dia melihat dan merasakan dengan jelas bagaimana Sramanera ini perlahan-lahan berubah kembali wujud Buddha. Biksu ini melihat wujud Sang Buddha memancarkan cahaya. Dalam lubuk hatinya timbul rasa menyesal, merasa bertobat. Berpikir bagaimana Buddha tahu niatnya untuk mundur. Buddha meninggalkan pembabaran Dharma di puncak Burung Nasar, memunculkan wujudnya dan turun ke bawah gunung dengan wujud demikian. Memahami apa isi hati saya, keinginan untuk mundur dari batin pelatihan. Jadi dia bernamaskara di depan Buddha,
memohon pertobatan di hadapan Buddha. Buddha pun bersabda, segala pikiran mengalir dan menyebar tanpa henti. Segalanya ada sebuah niat pikiran seperti air sungai yang mengalir. Hati terus berlalu dan usia makin berkurang. Air sungai yang terlihat saat ini tidak sama dengan yang terlihat sebelumnya. Karena air sungai yang terlihat sebelumnya telah mengalir pergi. Pikiran kita juga demikian. Waktu mengalir seperti sungai, sama seperti air yang sudah mengalir lewat. Tekad awal kita yang sudah berlalu, seperti air sungai yang sudah mengalir pergi. Segalanya berada di tumimba lahir 6 alam kehidupan. Seperti belenggu kasih, seperti libatan tanaman merambat. Hati manusia diliputi keserakahan akan cinta kasih. Rumitnya jalinan cinta seperti tanaman merambat. Merambat seperti ranting dan batang pohon yang tersimpul. Inilah kemelekatan cinta yang tiada habisnya. Kerisauan yang tak pernah jernih, kerisauan yang belum jernih. Kemelekatan batin yang belum terkikis, seperti ranting dan batang pohon yang tersimpul. Hanya kebijaksanaan yang dapat membeda-bedakan. Hanya dengan kebijaksanaan, Anda hanya dapat menggunakan kebijaksanaan untuk menganalisanya. Jika tidak, butuh 3 tahun untuk mengamati ketidakkekalanmu. Anda tidak akan mendapatkan hasil apapun. Oleh karenanya, kamu masih belum membangkitkan kebijaksanaanmu saat ketenangan dan keheninganmu berubah. Selalu menggunakan niat sendiri, niat ini. Tiada henti mengikuti kondisi kehidupan. Tidak memberitahumu tentang prinsip ketidakkekalan. Oleh karena itu, jalinan cinta akan terus membelenggu. Anda ingin kembali ke keluargamu lagi, menikmati kehidupan rumah tangga. Inilah yang disebut jalinan cinta masih belum terurai. Jiwa kebijaksanaan dan kebijaksanaanmu masih belum bertumbuh. Apabila Anda sudah dapat menggunakan kebijaksanaan untuk menganalisa kondisi ketidakkekalan, maka dengan sendirinya jiwa kebijaksanaan dan kebijaksanaanmu akan bertumbuh. Tekadmu masih belum kuat, cinta kasih tidak terurai. Oleh karena itu, kebijaksanaan belum bertumbuh. Maka hanya dengan kebijaksanaan yang dapat menganalisa kondisi sekitar yang dapat memutuskan akar cinta. Hanya dengan kebijaksanaan yang dapat membantumu memutuskan akar cinta. Setelah biksu tersebut mendengarkan, dia berpikir, ya benar, keinginan saya, meskipun saya setiap hari sangat tenang di kondisi lingkungan ini, mengamati bunga bermekaran dan berguguran, musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin. Mengetahui ini adalah ketidakkekalan. Melihat air sungai mengalir, juga mengetahui air mengalir pergi, tidak bisa mengalir kembali. Maka cuma mengetahui air berlalu begitu saja. Tidak mengetahui kehidupan seorang manusia. Seiring waktu berjalan, seperti aliran air sungai. Berlalu begitu saja. Mengalir menuju ke hilir. Ketika air tidak bisa mengalir kembali ke hulu, tidak memahami dengan sepenuh hati. Kehidupan juga akan berlalu seperti air yang mengalir. Hal yang sama juga tidak akan kembali lagi. Inilah jalinan kasih. Timbul niat untuk pulang kembali ke rumah saja. Niat pikiran yang seperti ini, jalinan kasih yang ini bagaikan tanaman merambat. Tetap masih sama mengganggu dan membelenggu. Ini adalah masalah ketidaktahuan dan kerisauan. Jadi saya sangat bersyukur kepada Sang Buddha karena telah mengarahkan saya di tengah labirin. Seketika saya kebingungan dan timbul kemalasan. Timbul niat untuk mundur dari ajaran besar ke ajaran kecil, yakni ingin mempraktikkan ajaran kendaraan kecil. Padahal sebenarnya sudah menyusun rencana. Jika berhasil dalam pelatihan diri, saya ingin membimbing para makhluk. Niat ini saya ingin membimbing para makhluk sudah mulai menghilang. Ingin pulang ke rumah untuk menikmati kehidupan berkeluarga. Ini sudah salah. Sehingga bertobat kepada Sang Buddha. Maka Sang Buddha merasa sangat sukacita, dia bisa memahami hal ini. Jikalau tidak, kamu kembali ke kelompok Sangha. Melatih diri dengan giat baik di Sangha. Demikianlah dia mengikuti Sang Buddha kembali ke kelompok Sangha. Ini adalah satu bagian kisah di masa kehidupan Buddha. Kewelas asihan Buddha, apapun yang dipikirkan para murid, Buddha juga tahu.
Tepat waktu memanggil mereka kembali di tengah perjalanan, ini adalah batin manusia awam. Hati mereka senantiasa bergejolak. Jika niat pikiran ini tidak dijaga baik-baik, mundur dari besar dan mengarah pada kecil, mengendur dan mengacaukan tekad awal, seiring dengan kerisauan yang merintangi pelatihan besar. Demikian selama perjalanan muncul keinginan untuk mundur. Ini adalah satu bagian kisah di dalam sutra, sehingga kita harus bersungguh hati. Di tengah perjalanan sebelumnya kita telah membahasnya. Setelah sampai di tengah perjalanan berpikir untuk mundur. Sebenarnya ini adalah sebuah perumpamaan. Ketika kita membangkit tekad, mulai melangkah pertama ke depan. Dengan tekad awal kita untuk melatih diri, sudah mulai melangkah ke depan. Niat pikiran untuk mencapai kemudahan sebagai tujuan akhir kita. Masih belum mencapai tujuan akhir, di tengah perjalanan mulai muncul pikiran untuk mundur. Selama perjalanan artinya bukanlah di tengah perjalanan, dari semenjak membangkitkan tekad sebagai awal dan mencapai kemudahan sebagai akhir, pada selang waktu ini muncul keinginan untuk mundur dari besar, makanya disebut selama perjalanan merasa lelah dan mundur, artinya mereka berkeinginan untuk menuju jalan agung dari Bodhi. Kita membina diri, mudah bagi kita untuk membangkitkan tekad. Tekad yang kita buat merupakan tekad yang sangat agung, pasti akan mencapai kondisi kemudahan. Namun tidak sanggup menahan percobaan konflik antar pribadi. Tidak sampai beberapa tahun kita telah berhenti, berpikir untuk mundur. Demikian selama perjalanan. Awalnya ada mengikuti langkah guru pembimbing, kehidupan yang tersesat, ada seorang guru pembimbing yang menuntun jalan kita. Namun di tengah perjalanan kita berpikir untuk mundur, ingin berjalan kembali ke jalan semula. Pada selang waktu ini muncul keinginan untuk mundur dari besar, maka selama perjalanan merasa lelah dan mundur, yakni di tengah perjalanan berkeinginan untuk menuju jalan agung dari Bodhi, berpikir untuk mundur. Ini disebut selama perjalanan tujuan kita masih belum tercapai. Namun kita di tengah perjalanan sudah berpikir untuk mundur. Naskah sutra sebelumnya demikian menyampaikan, ada seorang guru pembimbing, cerdik dan bijak, berkepala jernih, tahu akan jalan berbahaya dengan baik, tanda-tanda dapat dilalui atau tak dapat dilalui, akan memandu semua orang yang ingin melewati kesulitan ini. Akan tetapi orang-orang yang dituntunnya selama perjalanan merasa lelah dan mundur. Sutra teratai bab 7 bab perumpamaan kota gaib. Akan tetapi orang-orang yang dituntunnya selama perjalanan merasa lelah dan mundur. Ini merujuk pada praktisi ajaran dua kendaraan, Sravaka dan Pratekya Buddha. Mereka sudah membangkitkan tekad untuk melatih diri. Namun kapasitas mereka terbatas. Jadi Sang Buddha berdasarkan kapasitas mereka mulai mengajarkan dharma yang mereka perlukan. Dharma yang dapat mereka dengar dan terima. Jadi Sravaka terhenti pada tingkatan Sravaka, sedangkan Pratekya Buddha terhenti pada tingkatan Pratekya Buddha. Di tengah jalan mereka tidak ingin bergerak maju lagi, tidak ingin mencapai kemudahan. Mereka tidak mau melewati jalan Bodhisattva ini. Ini adalah naskah sutra sebelumnya. Naskah berikutnya menyebutkan, mereka beritahukan pada guru pembimbing. Mereka yang ingin mundur dari jalan, mulai berkata kepada guru seperti ini. Mereka beritahukan pada guru pembimbing, kami sekalian amat lelah dan juga takut. Tidak bisa maju lagi. Jalan di hadapan masih jauh. Sekarang kami ingin mundur dan kembali. Sutra teratai bab 7 bab perumpamaan kota gaib. Jadi mereka tidak ingin bergerak maju lagi. Ini adalah perumpamaan ketika Buddha yang mulai akan membabarkan Sutra Bunga Teratai. Sutra Bunga Teratai adalah jalan mencapai kemudahan. Buddha berharap agar tiap orang dapat bergerak maju, membangkitkan tekad luhur, dan membangun ikrar agung. Menapaki jalan Bodhisattva barulah bisa mencapai kemudahan. Buddha mulai mengajarkan ini kepada semua orang. Namun praktisi ajaran kendaraan kedua merasa takut. Kesulitan dalam melatih diri. Sudah susah payah memulai untuk menghapuskan kegelapan batin dan kerisauan, namun sekarang diminta untuk masuk ke tengah masyarakat menapaki jalan Bodhisattva. Mereka sangat takut.
Jadi mereka tidak ingin maju lagi mengejar ajaran kendaraan besar, karena perjalanan di depan masih sangat jauh jika ingin menapaki jalan Bodhisattva, bagaikan sebuah perjalanan yang masih sangat jauh. Takutnya kembali tercemari oleh energi yang keruh. Seperti ini kami bisa mundur lagi. Padahal tidak mudah sejauh ini sudah mengikis noda batin. Jadi jalan di depan sangat jauh. Kami tidak berani berjalan ke depan sehingga berpikir untuk mundur. Ini adalah sebuah proses dalam menapaki jalan. Proses dalam melatih diri. Menapaki sebuah jalan sama seperti melatih diri. Proses melatih diri adalah demikian sulit. Membutuhkan waktu yang sangat panjang. Makanya sangat sulit. Guru pembimbing terdiri dari 4 jenis, yaitu guru pembimbing penuh welas asih yang memahami jalan dengan jelas, guru pembimbing yang menjalin jodoh, guru pembimbing yang menggunakan kebijaksanaan sementara, guru pembimbing yang menggunakan kebijaksanaan sejati. Yang pertama adalah guru pembimbing penuh welas asih yang memahami jalan dengan jelas. Mampu memahami jalan ini dan berjalan melalui jalan ini. Jalan ini sudah benar-benar paham. Guru pembimbing yang demikian, orang melalui jalan ini bersamanya adalah sangat aman, karena dia sudah paham akan jalan ini. Sama seperti dewasa ini, mendaki gunung ada pemandunya. Ini sama seperti guru pembimbing jalan, seperti pemandu yang membawa orang mendaki gunung agar pendaki tidak tersesat di gunung. Demikian juga guru pembimbing membawa orang melewati jalan yang berbahaya ini. Ada guru pembimbing ini yang datang dan pergi, membimbing orang agar aman dan selamat melewati jalan ini. Bukan hanya melewati jalan ini saja, juga bisa memahami pikiran orang lain dan membimbing ke arah yang benar. Ini adalah guru pembimbing. Bukan sekedar memahami jalan, namun juga memahami pikiran orang. Guru pembimbing yang demikian membawa orang berjalan di jalan yang benar. Makanya dalam naskah sutra ada disebutkan, ada seorang guru pembimbing akan memandu semua orang. Seperti ini demikian jelas memahami. Bukan hanya memahami jalan ini, namun juga pikiran orang. Guru pembimbing penuh welas asih yang memahami jalan dengan jelas, artinya memahami pikiran orang lain dan membimbing ke arah yang benar. Dalam naskah sutra disebutkan, ada seorang guru pembimbing akan memandu semua orang. Guru pembimbing yang menjalin jodoh artinya guru yang diikuti oleh mereka. Dalam naskah sutra disebutkan, akan tetapi orang-orang yang dituntunnya, mereka beritahukan pada guru pembimbing. Selanjutnya yang kedua adalah guru pembimbing menjalin jodoh, yaitu membimbing sampai setengah jalan. Guru yang diikuti oleh mereka memiliki keterbatasan di sini. Seumur hidup atau satu tahap kehidupan. Ini seperti saat kita belajar di sekolah dasar. Kita memiliki guru sekolah dasar. Belajar di sekolah menengah, ada guru sekolah menengah. Belajar di universitas, ada dosen universitas. Setelah lulus, kita tidak memerlukan guru lagi. Seperti ini, guru muncul di tahap tertentu kehidupan. Ini adalah guru pembimbing yang menjalin jodoh. Dalam periode-periode kehidupan ini, guru pembimbing telah menjalin jodoh. Dalam naskah sutra disebutkan, akan tetapi orang-orang yang dituntunnya, mereka beritahukan pada guru pembimbing. Ini mengacu kepada orang yang dibimbing. Namun orang-orang ini telah dibimbing satu tahapan, mereka berkata kepada guru pembimbing, "Saya takut, saya ingin berhenti di sini saja." Seperti biasanya kita lulus dari sekolah dasar, lalu melanjutkan ke sekolah menengah. Sekolah dasar berakhir di sini. Sama halnya mengucapkan selamat tinggal pada gurunya, melanjutkan ke tahap kehidupan berikutnya. Atau mungkin belajar sungguh susah, saya berhenti di sini saja. Sudah tamat, tahap ini sudah cukup. Ini sama seperti orang yang membimbing, guru pembimbing yang menjalin jodoh. Ada lagi yang ketiga, guru pembimbing yang menggunakan kebijaksanaan sementara, artinya sesuai kapasitas memberikan ajaran kecil. Dalam naskah sutra disebutkan, guru pembimbing yang memiliki banyak metode terampil. Pada naskah sutra sebelumnya dikatakan, menggunakan berbagai metode terampil, sehingga kita tidak takut melangkah ke depan.
Jalan yang pernah dilewati sangat berbahaya. Kamu telah melewatinya. Ini adalah terampil. Murid Buddha, para Sravaka, dan Pratyeka Buddha yang tersadarkan adalah yang ada di antara para murid Buddha lainnya. Buddha menggunakan metode pengajaran yang mereka sukai, sehingga ajaran Dharma yang diajarkan mereka dapat menerimanya. Menerima ajaran Buddha Dharma, suara menembus ke dalam batin, menghapuskan semua kerisauan. Praktisi individu menerapkan petunjuk Buddha. Lihatlah, tidak ada yang kekal di dunia, 12 ajaran nirvana, dan lingkaran kehidupan ada di mana Anda harus sangat jelas dan paham. Pratyeka Buddha sudah mengerti dan dengan menghubungkan semua kondisi-kondisi ini, mengerti bahwa lingkaran kehidupan manusia tiada akhir, telah mengerti prinsip-prinsip dengan jelas. Ini adalah metode terampil yang digunakan. Guru pembimbing yang menggunakan kebijaksanaan sejati artinya mengambil dan mengungkapkan ajaran sementara. Dalam naskah sutra disebutkan, guru pembimbing tahu orang-orang ini. Yang keempat adalah guru pembimbing yang menggunakan kebijaksanaan sejati. Sampai di titik ini, semua kerisauan seharusnya dihapuskan. Ikatan yang seharusnya telah dilepaskan. Anda harus tekun melangkah maju ke depan. Dharma meresap ke dalam batin. Anda harus bekerja keras memahami prinsip-prinsip ini. Kemudian Anda harus membimbing orang-orang ini. Oleh sebab itu, melewati jalan kepunahan dua kata ini, melewati jalan kepunahan adalah nirvana. Nirvana adalah melewati jalan kepunahan. Melewati jalan kepunahan adalah melenyapkan segala kerisauan. Dharma meresap ke dalam batin, baru membimbing orang-orang. Ini adalah nirvana. Nirvana kecil adalah keadaan para Sravaka dan praktisi. Mereka tidak hanya menghapuskan kerisauan, tetapi juga nirvana besar. Adalah ketika Dharma meresap ke dalam batin, juga masuk ke kumpulan untuk membimbing para makhluk. Batin tidak tergoyahkan. Kita harus terus menapaki jalan ini. Orang-orang yang mengikuti dalam hal waktu adalah berbeda, tetapi orang-orangnya adalah sama. Mereka adalah para pangeran dari Raja Dharma. Ini Sang Buddha telah menggunakan 4 tahapan ini, memberi bimbingan orang secara sabar dan sistematis. Arah tujuan dan tahapan ini, walaupun terbagi dalam 4 tahapan bimbingan, sebenarnya adalah hanya satu. Jadi walaupun waktunya berbeda, orangnya adalah sama. Waktu terus berlalu tanpa henti. 40 tahun lebih sudah berlalu. Orang-orang ini terus membina diri. Prosesnya adalah demikian. Jangan berhenti lagi, harus segera melangkah maju. Sebenarnya semua orang adalah anak Buddha, juga adalah pangeran. Putra dari Raja Dharma, juga adalah putra Buddha. Jangan berhenti di tengah jalan, seharusnya mau memikul tanggung jawab atas misi Buddha, mengemban misi Tathagata, masuk ke orang banyak membimbing para makhluk. Jadi sekarang orang yang mereka beritahukan adalah orang-orang ini yang mulai timbul perasaan lelah. Sekarang orang yang mereka beritahukan adalah guru pembimbing yang menjalin jodoh. Mereka mundur dari besar sehingga besar lenyap, mereka menerima kecil sehingga kecil muncul, satu muncul dan satu lenyap, merespon panggilan dari tubuh Dharma. Panggilan tersebut di sini adalah beritahukan. Pangeran tahu kalau mereka mundur dari besar, jadi mendengarkan apa yang mereka beritahukan. Memberitahukan kepada guru pembimbing yang menjalin jodoh. Mereka muncul dari besar, sehingga besar lenyap. Dengan kata lain, lulus dari sekolah dasar adalah meningkatkan sekolah dasar. Sekolah menengah adalah meninggalkan sekolah menengah. Setahap demi setahap seperti ini, tentu saja kita harus melanjutkan terus ke universitas, sampai ke tingkat doktor dan profesor. Harus setahap demi setahap terus maju ke depan. Jika muncul kembali, berarti tidak lulus. Karena lulus sekolah dasar, saya sudah tidak ingin melanjutkan ke sekolah menengah lagi. Jika demikian, itu adalah hanya menjalin jodoh saja. Jika setelah melewati satu periode, terus melangkah maju lagi, terus melangkah maju lagi. Dengan demikian sudah menyelesaikan gelas doktor, kemudian menjadi profesor. Prinsip yang sama. Awalnya pelatihan diri dibicarakan dari arah pelatihan diri.
Seumur hidup benih ini dibawa sampai ke kehidupan berikutnya. Terus lanjut melatih diri. Waktu sangat panjang. Mulai bab perumpamaan kota gaib. Awal mulainya sudah mengatakan kepada kita, kalpa butiran debu terdahulu dari masa tanpa awal. Satu kehidupan ke satu kehidupan adalah niat hati dari satu kehidupan ke satu kehidupan. Satu tahap kelahiran dan kematian adalah satu kelahiran timbul dan lenyap. Adalah dari kehidupan ke satu kehidupan merasakan dharmakaya. Seiring dharmakaya ini, dharma mengikuti kita menjalaninya. Dari satu kehidupan ke satu kehidupan. Ini juga guru pembimbing yang menjalin jodoh. Dari satu kehidupan ke satu kehidupan. Setahap demi setahap datang. Datang lagi satu bagian, bagian demi bagian. Fragmentaris kelahiran dan kematian, sebagian demi sebagian dari kelahiran dan kematian. Juga ada guru pembimbing yang menjalin jodoh tidak berhentinya membimbing kita. Karena jalan sangat panjang, satu kehidupan ke satu kehidupan. Setiap tahap tetap ada dharmakaya. Batin kita dari satu kehidupan ke satu kehidupan. Sering terdengar dari satu kehidupan ke satu kehidupan selama berada dalam kesadaran. Adalah prinsip kebenaran demikian. Sangat beruntung ada guru pembimbing penjalin jodoh. Sang Buddha tidak tega terhadap makhluk hidup adalah tahap demi tahap. Dari satu kehidupan ke satu kehidupan. Seandainya kita masih belum sampai mencapai kebudahan, juga tidak berhentinya masih harus mengandalkan guru pembimbing dari satu kehidupan ke satu kehidupan membimbing kita. Sehingga merespon panggilan dari tubuh Dharma, panggilan tersebut di sini adalah beritahukan, adalah kembali menyerukan guru pembimbing. Pangeran tahu kalau mereka mundur dari besar, putra dari Raja Dharma. Kita harus memiliki mitra bajik. Rasa tahu yang begitu besar, mitra bajik kita ini apabila mengetahui bahwa kita akan mundur dari besar, mereka akan mengingatkan kita. Harus memanggil kita kembali. Harus melangkah maju ke depan barulah bisa damai dan tentram. Sehingga mendengarkan apa yang mereka beritahukan. Kita semua di sini pada saat ini juga harus memiliki teman mitra bajik. Membimbing para makhluk. Bukan saja satu orang tapi membimbing banyak orang. Dalam orang yang banyak, jika ada orang maka harus berhenti seperti itu. Barulah bisa benar-benar mengarahkan mereka. Sudah tahu maka harus mengeluarkan suara. Kami sekalian amat lelah dan juga takut. Kami sekalian memiliki kapasitas rendah, telah lelah dan kehabisan tenaga. Kalau melanjutkan dengan besar, muncul perasaan takut. Amat lelah artinya akar kebajikan adalah kecil dan lemah. Dilapisi oleh kegelapan batin, makanya tidak bisa maju lagi. Takut artinya jemu terhadap samsara, jadi mendesak ingin mundur, makanya membutuhkan tempat untuk beristirahat. Mulai meminta pertolongan kepada guru pembimbing. Kita sudah mulai merasa lelah berada di kerumunan orang banyak, lalu meminta pertolongan kepada guru pembimbing. Ini disebut sebagai, kami sekalian memiliki kapasitas rendah, telah lelah dan kehabisan tenaga. Saya telah datang ke tempat ini. Sudah merasa sangat lelah. Melatih diri sampai di sini sungguh melelahkan. Saya jika berikrar agung dan bertekad besar, jalan ini masih akan begitu panjang. Kalau melanjutkan dengan besar, muncul perasaan takut. Dikarenakan jalan di hadapan masih sangat panjang, makhluk awam masih tetap manusia awam. Dari kehidupan ke kehidupan, sulit dihindarkan dan tidak dapat mengendalikan diri. Pada saat ini kita masih ada benih ini. Masih bisa bertemu mitra bajik. Ada guru pembimbing yang menuntun kita. Tetap juga pada kehidupan masa ini bisa amat lelah. Sehingga akar kebajikan adalah kecil dan lemah. Karena akar kebajikan adalah lelah dan lemah, dia akan amat lelah. Sehingga dilapisi oleh kegelapan batin. Makanya tidak bisa maju lagi. Dilapisi seperti mata melihat benda, telah buram. Ini disebut mata dilapisi selaput tipis. Seperti ini mata sudah buram, maka mau melihat ke depan. Sepertinya sangat jauh sekali, sangat takut, tidak berani ke sana. Sehingga takut yaitu jemu terhadap samsara. Kita telah dari kendaraan kecil, sangat tidak mudah memutuskan kerisauan.
bisa melenyapkan samsara. Kenapa saya masih ingin dalam samsara masuk ke tengah orang banyak? Maka saya sangat jemu. Saya takut, saya jemu. Penderitaan dan kesulitan dari kejemuan samsara. Jadi mendesak ingin mundur. Maka selalu berpikir hendak mundur dari batin pelatihan diri, hendak istirahat. Mencari satu tempat untuk beristirahat. Sekarang kita cuma ingin mencari tempat untuk istirahat, tidak ingin maju ke depan lagi. Tidak bisa maju lagi artinya jauh memandang, jalan di depan masih jauh, dalam hati muncul perasaan lelah, tidak bisa membangkitkan ketekunan untuk maju dalam pembinaan diri, tidak bisa maju lagi ke arah jalan agung, sehingga tidak bisa maju lagi. Memandang jauh ke depan, jalan masih jauh, maka tidak tahu masih berapa jauh, dalam hati muncul perasaan lelah, tidak bisa membangkitkan ketekunan untuk maju dalam pembinaan diri, sehingga tidak bisa maju lagi ke arah jalan agung. Berpikir tidak akan maju ke depan melatih diri lagi. Kita hanya mau cari satu tempat untuk beristirahat, sehingga tidak bisa maju lagi ke arah jalan agung. Tidak ingin maju ke jalan yang di depan lagi. Tidak peduli berapapun besar jalannya, saya cuma ingin istirahat saja. Sehingga jalan di hadapan masih jauh, sekarang kami ingin mundur dan kembali. Di sini istirahat sebentar. Kita tidak ingin maju ke depan lagi. Demikian saja. Asalkan tidak tumimba lahir lagi. Inilah manusia awam bodoh dan hanya memandang pada Buddha. Manusia awam bodoh hanya memandang pada Buddha. Akan tetapi sama sekali diputuskan oleh 5 alam kelahiran. Yang mereka lihat jauh, sangat jauh. Sangat jauh ini berada di mana? Buddha berada di sisi lain dari 5 alam kelahiran, atau pantai seberang dari nirvana. Kita manusia awam berada pada 5 alam kelahiran. Ingin bertemu Buddha harus melewati 5 alam kelahiran ini. 5 alam kelahiran, semua orang telah mengetahuinya. Harus bisa demikian membina diri. Melatih diri sampai benar-benar melewati. Waktu masih sangat panjang. Kita manusia awam bodoh. Hendak memandang Buddha masih terlihat tidak nyata. Masih sangat jauh. Dibatasi sangat jauh. Sehingga disebut masih jauh. Masih sangat jauh. Berpikir kalau kekuatan sendiri tidak cukup. Merasa diri sendiri tidak ada kekuatan tenaga lagi. Saya tidak bisa maju lagi ke depan. Praktisi kendaraan kecil selalu merasakan membina diri hanya bisa memutuskan kerisauan, memutuskan samsara. Karena samsara sangat menakutkan. Dunia ini sangat rumit, sangat bahaya. Bila tidak hati-hati akan terjerumus ke alam neraka, alam setan kelaparan, alam binatang. Tidak dapat melepaskan diri. Hanya ketakutan terus. Tidak berani membusungkan dada terus maju ke depan. Demikian meringkuk di tempat semula. Berpikir sendiri, kekuatan saya sendiri tidak mampu melakukannya. Dharma saya sendiri masih tidak berani membimbing orang, sehingga kekuatan sendiri tidak cukup. Diri sendiri tidak cukup, sehingga sekarang kami ingin mundur dan kembali. Jalan di hadapan masih jauh, sekarang kami ingin mundur dan kembali. Manusia awam bodoh dan hanya memandang pada Buddha sama sekali diputuskan oleh 5 alam kelahiran, makanya dikatakan masih jauh. Berpikir kalau kekuatan sendiri tidak cukup, makanya sekarang kami ingin mundur dan kembali. Belajar ajaran Buddha, kita harus bersungguh hati. Jasmani dan batin, walaupun setiap hari merasakan sangat lelah, akan tetapi setiap hari juga adalah demikian. Hal yang patut dilakukan juga harus dilakukan. Inilah panggilan jiwa dari tekad awal demi ajaran Buddha demi semua makhluk. Tidak satu hari pun mengatakan tidak lelah. Akan tetapi setiap hari harus menghadapinya. Makhluk hidup yang banyak sekali juga sama mau maju ke depan. Berjalan mengikuti hari, jiwa kehidupan telah berkurang. Semoga menjalin jodoh dengan makhluk. Menjalin jodoh baik, menciptakan berkah, ini adalah tekad kita. Pada masa kehidupan ini yang harus kita laksanakan. Kita harus mempertahankan tekad awal, pasti akan bisa mencapai kebudahan. Sehingga kita harus senantiasa bersungguh hati.